Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Ferdian Olvianto Ade Pratama dengan NIM 5119, Alvin Nurlaili Safitri dengan NIM 5009, Nadila Dewi Safitri dengan NIM 5134. Masalah teknik dan prinsip komunikasi pada PAUD. Masalah komunikasi pada anak usia dini terdapat 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan karakteristik kecemasan berkomunikasi. Yang kedua, berdasarkan penyebab kecemasan berkomunikasi. Yang ketiga, dapat dilihat dari jenis-jenis komunikasi anak. Dari ketiga aspek tersebut, diketahui bahwa bentuk-bentuk kecemasan berkomunikasi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu diam. Anak tidak dapat aktif dalam kegiatan karena keterbatasan tertentu yang dimilikinya. Karena takut tidak dapat berkomunikasi dengan baik, anak memilih diam dan tidak berbicara ataupun ikut serta melakukan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, yaitu over communication. Berbanding terbalik dengan anak pada umumnya, beberapa anak menunjukkan kecemasan berkomunikasi dengan bentuk yang berbeda, yaitu terlalu banyak bicara, namun dalam konteks di luar pembicaraan yang sedang berlangsung, karena tidak ingin kelemahan mengenai pembicaraan yang sedang berlangsung ditemukan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu murung. Anak-anak menjadi tidak bersemangat, cemberut, bahkan menangis saat mengalami kecemasan berkomunikasi karena ketidaknyamanan yang dirasakan pada dirinya dalam situasi-situasi tertentu. Yang keempat yaitu bergantung pada orang tua ataupun guru. Tidak mau ditinggal oleh orang tua adalah hal yang paling umum terjadi pada anak usia dini yang mengalami kecemasan berkomunikasi karena merasa aman dengan adanya orang tua. Anak usia dini sering kali tidak mau ditinggal oleh orang tuanya dan masih sangat bergantung pada orang tua. Begitupun pada ibu guru. Saat orang tua tidak ada, guru adalah orang tua di sekolah dan anak-anak usia dini yang sifatnya belum mandiri atau bergantung pada ibu guru. Beberapa permasalahan komunikasi yang dapat terjadi pada anak. Yang pertama, hanya menggunakan satu sukata atau bunyi tertentu untuk menyebutkan banyak benda atau suatu hal yang mereka inginkan. Yang kedua, anak tidak bereaksi secara normal atau konsisten terhadap suara. Biasanya kondisi ini ditandai dengan tidak pedulinya anak saat seseorang memanggil namanya. Yang ketiga yaitu di saat ibu sedang membacakan buku cerita dan meminta anak untuk menunjuk sesuatu yang ada di buku tersebut, tetapi anak mengabaikannya. Yang keempat, anak tetap santai dan tidak marah ketika ibu tidak tahu apa yang mereka inginkan. Normalnya, anak akan terlihat sangat berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kelima yaitu anak tidak menunjukkan suatu respon ketika ditanya sesuatu, seperti tidak mengangguk atau menggeleng. Kondisi ini bisa saja menjadi tanda bahwa anak mengidap gejala awal autisme. Yang keenam, di saat teman-teman anak tidak paham dan mengerti apa yang anak ibu sedang bicarakan. Yang ketujuh, di saat orang-orang di sekitar ibu menganggap anak berusia lebih muda karena anak tidak pandai berbicara. Yang kedelapan, anak menggunakan kata-kata yang lebih sedikit daripada anak-anak seusianya. Yang kesembilan, anak terlihat gagap dalam menyampaikan satu kata. Prinsip-prinsip berkomunikasi pada anak usia dini. Untuk mendidik dan mengasuh anak, orang tua ataupun guru akan membutuhkan komunikasi yang baik. Cara berkomunikasi harus diperhatikan dengan baik. Tujuannya supaya anak bisa memahami dan bersedia mengikuti arahan dari orang tua atau guru tanpa adanya bentakan dari orang tua ataupun guru yang bisa menyakiti perasaan dan membuat si anak ketakutan. Prinsip berkomunikasi dengan anak berdasarkan usia tumbuh kembang antara lain yang pertama adalah usia bayi 0-1 tahun.
Komunikasi pada usia ini umumnya dapat dilakukan adalah dengan melalui gerakan-gerakan bayi. Gerakan tersebut sebagai alat komunikasi yang efektif. Di samping itu, komunikasi pada bayi dapat dilakukan secara nonverbal. Komunikasi pada bayi tersebut dapat dimulai pada usia minggu ke-8, di mana bayi sudah mampu untuk melihat objek atau cahaya. Kemudian pada minggu ke-12 sudah mulai melakukan tersenyum. Kemudian pada usia ke-16, bayi mulai menolehkan kepala pada suara yang asing bagi dirinya. Pada pertengahan tahun bayi sudah mulai mengucapkan kata-kata awal seperti baba, dada, dan lain-lain. Pada bulan ke-10, bayi sudah bereaksi terhadap panggilan namanya, mampu melihat beberapa gambar yang terdapat pada buku. Pada akhir tahun pertama, bayi sudah mampu mengucapkan kata-kata spesifik antara 2 atau 3 kata. Kemudian yang kedua, usia toddler dan prasekolah. Mulai dari usia 1 sampai 2,5 tahun dan 2,5 tahun sampai 5 tahun. Perkembangan komunikasi pada usia ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan bahasa anak dengan kemampuan anak sudah mampu memahami kurang lebih dari 10 kata. Pada tahun kedua mampu 200-300 kata dan masih terdengar kata-kata ulangan. Pada usia ini, khususnya usia 3 tahun, anak sudah mampu menguasai 900 kata dan banyak kata-kata yang digunakan seperti mengapa, kapan, apa, dan sebagainya. Komunikasi pada usia ini tersebut bersifat egosentris. Rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, inisiatifnya tinggi, kemampuan bahasanya mulai meningkat, mudah merasa kecewa dan rasa bersalah karena tuntutan tinggi. Setiap komunikasi harus berpusat pada dirinya, takut terhadap ketidaktahuan dan perlu diingat bahwa pada usia ini anak masih belum fasih dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, usia sekolah, mulai dari usia 5 tahun sampai 11 tahun. Perkembangan komunikasi pada usia ini dapat dimulai kemampuan anak mencetak, menggambar, membuat huruf atau tulisan besar. Dan yang dilaksanakan oleh anak mencengarkan pikiran dan kemampuan anak di sini sudah muncul. Pada usia ke-8, anak sudah mampu membaca dan sudah mulai berpikir tentang kehidupan. Kemudian yang keempat, usia remaja, mulai dari usia 11 sampai 18 tahun. Perkembangan komunikasi pada usia remaja ini ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat dan sudah mulai berpikir secara konseptual, sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Pada anak usia ini seringkali merenung kehidupan tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Pada usia ini juga pola pikir sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih positif. Terjadi konseptualisasi mengingat masa ini adalah masa peralihan anak menjadi dewasa. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan, dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan, di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan ini bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang komunikator. Pengertian komunikasi persuasif menurut para ahli. Menurut Kenneth Anderson, tahun 1972, halaman 218 menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi antar individu. Komunikasi tersebut terjadi di mana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya. Komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Erwin P. Bantinghouse, dalam bukunya yang berjudul Persuasive Communication tahun 1973 halaman 10, di sana dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pikiran dan perbuatan seseorang. Hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengaran dan penglihatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Yang pertama, seorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya, sehingga pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur. Kemudian yang kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan yang sebenarnya masih belum paham sama sekali olehnya. Kemudian yang ketiga,
pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini. Karena pengaruh lingkungan akan memberikan atmosfer yang mana atmosfer tersebut dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan. Dan yang terakhir, pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Itu sebabnya pesan harus masuk di akal atau logika yang benar. Tujuan adanya komunikasi persuasif ini diantaranya yang pertama, perubahan sikap atau attitude change. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Kemudian yang kedua adalah perubahan pendapat atau opinion change. Seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seseorang komunikator. Sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubah pola pikir komunikasi yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Kemudian yang keempat, perubahan perilaku atau behavior change. Perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun, perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku pada seseorang atau komunikan tersebut pun juga ikut berubah, mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Kemudian yang terakhir adalah perubahan sosial atau social change. Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Teknik dalam penerapan komunikasi persuasif pada anak. Nah, ketika kita sebagai orang dewasa tengah berkomunikasi dengan anak-anak, seperti halnya proses berkomunikasi pada umumnya adalah hal yang biasa saja. Namun, bagi anak-anak, sebenarnya proses luar biasa telah berlangsung di sini. Nah, di mana anak-anak tengah mengalami proses transfer pengetahuan dari orang yang lebih dahulu mengetahui banyak pengalaman darinya. Anak tengah mengalami satu proses belajar dari orang dewasa, yaitu kita sebagai pendidik. Nah, ketika kita berbicara dengan anak, kita merasakan hal yang biasa saja. Tapi ternyata di situ terjadi proses yang luar biasa pada anak, di mana anak itu mendapatkan pengalaman, pengetahuan dari kita sebagai orang dewasa itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi persuasif ini didasarkan dari pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial dan United Nations Development Program tentang penyelesaian masalah anak jalanan tahun 1997. Yang pertama adalah bersikap sejajar, di mana sikap ini ditunjukkan ketika guru tidak menganggap dirinya lebih tahu segalanya bagi anak, sehingga cenderung memaksa anak untuk mengikuti kemauan guru. Ketika ia menempatkan diri sebagai seorang teman bercerita dan dia berusaha mendalami anak, maka sang anak akan merasa dekat dengan guru, sehingga pesan yang disampaikan guru akan dilaksanakan oleh anak sebagai dorongan yang muncul dari dalam. Nah, contohnya ketika anak bercerita kepada guru. Contohnya seperti ketika kita sebagai pendidik atau guru menempatkan diri sebagai orang yang tidak mengetahui apa-apa, di situ anak biasanya akan merasakan bahwa dia mengetahui segalanya, dan di situ akan muncul keterbukaan mereka untuk bercerita kepada guru atau pendidiknya ini tadi. Contohnya seperti ini, ketika anak yang bercerita pada gurunya, Bu Guru, kemarin aku habis dari kebun pisang loh Bu Guru bersama kakek. Oh iya Bu Guru, ternyata loh Bu Guru, pisang memiliki jantung Bu Guru. Berarti tidak hanya manusia ya Bu Guru yang memiliki jantung, ternyata pohon pisang pun juga memiliki jantung. Lalu seorang guru akan menjawab seperti ini. Oh, benarkah? Ibu baru tahu loh kalau pisang memiliki jantung sama seperti manusia ya ternyata. Nah, di situ akan muncul
keterbukaan si anak ini untuk bercerita. Lalu gurunya bertanya, lalu apa yang kamu dapat dari jantung itu? Apakah kamu yang dapat pelajari? Oh ya Bu Guru, ternyata loh Bu Guru, jantung pisang bisa dibuat untuk sayur loh, ternyata rasanya enak sekali lah. Nah dari sini sang anak sudah merasakan bahwa gurunya ini bisa dijadikan teman bercerita, sehingga adanya keterbukaan. Jadi ketika kita bersikap sejajar, ketika kita merasa tidak mengetahui banyak hal, itu maka akan membukakan keterbukaan anak ini untuk bercerita. Jadi ketika kita menyuruh anak ini mengerjakan tugas, menyuruh untuk ini itu, kita akan lebih mudah karena anak ini akan menganggap kita adalah sebagai temannya. Yang kedua adalah memperbanyak diskusi. Nah, di mana komunikasi persuasif ini banyak melibatkan komunikan untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses berkomunikasi. Dalam konteks pendidikan anak, misalnya ketika guru bercerita, ia merasa perlu memberi kesempatan kepada anak itu untuk ikut memberikan komentar terhadap apa yang ia ceritakan. Contohnya ketika guru usai bercerita, lalu gurunya menanyakan, "Anak-anak, kalian tahu tidak apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut?" Wah, kita tidak boleh durhaka Bu Guru kepada orang tua. Kita tidak boleh sombong Bu Guru. Nah, di situ terjadi banyak diskusi sehingga anak itu bisa menyimpulkan dari cerita yang guru sampaikan itu, sehingga dia akan tahu, kita ternyata tidak boleh sombong ya, karena sombong itu tidak baik. Ternyata kita harus hormat ya kepada orang tua, kita gak boleh durhaka. Nah, di situ maka akan timbul komunikasi persuasif yang baik, dimana pendidik melibatkan diskusi dan pendapat dari anak-anaknya. Selanjutnya yang ketiga, mengarahkan secara halus. Komunikasi persuasif ini tidak bersifat memaksa. Perubahan sikap atau perilaku berasal dari dorongan pribadi. Dalam konteks pendidikan anak, mengarahkan secara halus akan menghindarkan anak dari rasa takut dan keterpaksaan ketika anak melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan perintah guru. Nah, kalau misalkan kita mengarahkan secara kasar, mungkin anak pastinya akan merasakan takut, sehingga ketika kita akan menyuruh lagi, mungkin dia tidak akan mau. Contohnya semisal kemarinnya gurunya itu menyuruhnya secara kasar, tidak halus. Nah, mungkin bisa jadi anak tersebut besoknya tidak akan mau untuk bersekolah gitu, karena seorang guru ini tidak bisa mengarahkannya secara halus. Nah, kalau misalkan tentunya mengarahkan cara halus ini sangat diperlukan ya dalam mendidik anak usia dini ini, karena yang namanya anak-anak tidak suka untuk diperintah-perintah, dikasarkan seperti itu. Selain itu, kita juga bisa mengarahkannya dengan cara kita memberikan contoh. Nah, kayak misalkan dari kata itu dibuang ya sampahnya, tolong itu dibuang, itu lebih ke kasar daripada ayo teman-teman kita buang ya sampahnya di tempat sampah, atau bisa mengarahkannya dengan cara bernyanyi biar lebih senang dan ceria. Nah, di situ anak tidak akan merasa takut. Yang keempat yaitu mendampingi. Nah, dalam konteks pendidikan anak ini, komunikasi tidak akan efektif jika guru hanya memberikan instruksi dan kemudian membiarkan anak memahami pesan tersebut tanpa arahan. Ketika sang anak tengah menjalankan apa yang diinginkan guru itu, maka pendampingan akan membuat anak merasa aman karena ia merasa ada yang siap memberi pertolongan ketika ia membutuhkan. Nah, tanpa adanya pendampingan ini, maka anak akan merasakan tidak ada penolong jika dia membutuhkan bantuan. Contohnya ketika guru hanya menyuruh anak-anak, hari ini kita akan membuat pesawat terbang ya dari kertas. Nah,
dari situ anak-anak akan merasa bingung juga, karena dia bingung ketika nanti dia tidak bisa mengerjakannya, dia tidak bisa membuatnya, dia membutuhkan bantuan siapa. Nah, sangat diperlukan adanya seorang guru ini dalam mendampingi instruksi dari apa yang telah guru ini sampaikan. Contohnya ya itu tadi, kalau misalkan guru ini menyuruh membuat pesawat terbang, kita harus mendampingi. Jadi ketika anak nanti misalkan si anak ini hanya bisa membuat pada step pertama dan kedua, nah step selanjutnya dia lupa atau bingung. Lah, ketika ada guru yang mendampinginya, dia akan otomatis dia akan, Bu Guru, ini gimana ya Bu Guru, habis ini saya lupa Bu Guru, saya bingung. Lah, di situ adanya pertolongan dari guru itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mendengarkan keluh kesah, di mana dalam konteks pendidikan anak, guru harus sabar dalam melayani permintaan anak-anak yang sebenarnya tidak terkait. Contohnya, ketika guru menyuruh untuk membuat seperti tadi pesawat contohnya seperti guru menyuruh untuk menggambar rumah atau bunga. Nah, mungkin ada anak yang tidak menyukai rumah dan bunga itu. Nah, di situ seorang guru harus sabar dalam melayani permintaan anak-anak yang sebenarnya guru ini menyuruhnya cuma rumah dan bunga, tetapi anak ini meminta untuk menggambar pesawat, contohnya seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik atau guru, kita harus sabar dalam melayani permintaan anak-anak tersebut, meskipun permintaan itu tidak terkait dengan pelajaran atau metode pembelajaran yang kita ajarkan hari ini. Itu seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.